Teman-teman sendiri sudah tahu ya, orang yang menikah pun belum tentu bahagia. Bahkan ada banyak orang juga yang bilang bahwa saran saya yang sudah menikah adalah kamu yang belum menikah, jangan menikah. Halo, welcome back to my YouTube channel Apri Joel TV, dan saya Apri Joel. Oke, so teman-teman, saya kurang rapi ya. Oke, so teman-teman, hari ini saya pengen bahas hal-hal yang menjadi keresahan banyak anak-anak muda, tentang pertanyaan yang selalu ditanya oleh banyak orang, oleh tetangga kita mungkin, oleh teman-teman, sahabat, atau siapapun ketika ada reunian keluarga, reunian teman-teman, reunian sahabat. Kapanpun pertanyaan itu bisa saja ditanyakan kepada kita. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya itu cuman, kapan kamu nikah? Kenapa kamu gak nikah-nikah? Ya, tapi tanpa orang-orang ini sadar bahwa ketika mereka bertanya seperti itu, saya tahu bahwa teman-teman pasti merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Pasti teman-teman merasa insecure, melakukan sebuah kesalahan karena nggak nikah-nikah, atau karena nggak membuat perencanaan untuk menikah, atau mungkin belum punya uang, atau mungkin beberapa dari teman-teman pasti punya banyak sekali alasan kenapa belum menikah. Nah, jadi sebenarnya kita ini hidup di zaman dimana segala sesuatu diukur dari status sosial. Banyak orang itu menilai, banyak orang itu punya opini, banyak orang itu selalu menilai dari yang namanya status sosial. Seperti kuliah, S1, S2, dia lulusan mana, terus jurusan apa, kerjanya di mana, kerjaannya bergengsi atau enggak, apakah dia PNS atau enggak, apakah dia sudah punya pasangan atau jodoh, apakah dia sudah menikah atau belum. Hal-hal seperti inilah yang menjadi kebiasaan kebanyakan penduduk di dunia, ya, dan juga khususnya di Indonesia. Kadang kita menjadi orang-orang yang selalu hidup dengan ukuran dan standar masyarakat. Kita selalu hidup harus mengikuti standar sosial, ukuran masyarakat yang selalu dipatenkan atau selalu diukurkan buat kita. Akhirnya membuat kita tuh nggak nyaman pergi kemanapun. Akhirnya kebanyakan orang lebih suka rebahan di rumah, lebih suka nggak pergi kemana-mana. Kenapa? Karena mulai merasa nggak nyaman, karena selalu ditanya hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, kenapa orang-orang ini selalu bertanya hal seperti itu? Simple, karena mereka nggak pernah dapat edukasi tentang hal itu. Satu hal yang harus kita tahu bahwa kita ini sekarang bukan zamannya baby boomers lagi, tapi kita sudah ada di zaman milenial. Baby boomers itu adalah zaman dimana orang-orang tua kita yang dulu hidup setelah selesai perang. Itulah makanya tingkat kesadarannya masih tinggi, selalu segala sesuatu basicnya itu status sosial, punya standar sosial. Ukurannya itu selalu apa pandangan masyarakat terhadap kita. Nah, padahal sebenarnya kita sekarang ini udah ada di zaman milenial. Kita sudah tidak hidup sama seperti dahulu lagi. Kenapa mereka bertanya itu kepada generasi sekarang? Dan kadang generasi sekarang itu dia nggak tahu bagaimana cara menjawab secara asertif. Generasi sekarang, anak-anak muda ya, itu nggak tahu bagaimana caranya menjawab secara jelas supaya orang-orang yang bertanya itu mereka memahami apa sih alasan orang-orang ini belum nikah. Oke, so Bapak Ibu yang mungkin nonton ini, mungkin ini bisa juga jadi masukan buat kita dan juga buat anak-anak muda atau teman-teman yang mungkin hidupnya sudah enak. Terkadang melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya buat mereka yang belum mengalami hal ini. Nah, satu hal yang harus kita sadari, nikah itu bukan cuma sekadar kita menikah, kita hidup, terus punya anak, kita berhubungan sama istri kita, dan setelah itu jadi. Nikah itu kan gak segampang itu Bapak Ibu. Teman-teman sendiri sudah tahu ya, orang yang menikah pun belum tentu bahagia. Bahkan ada banyak orang juga yang bilang bahwa saran saya yang sudah menikah adalah kamu yang belum menikah, jangan menikah. Banyak banget saya dengar hal seperti itu. Itu kenapa bisa terjadi? Karena belum adanya yang namanya kesiapan. Kebanyakan orang-orang ini bertanya karena mereka menikah ya sudah menikah begitu aja. Setelah itu mau mereka berantem dengan istri mereka mau marahin, ya nggak peduli gitu ya. Tidak pernah berpikir tentang yang namanya kesiapan mental, kesiapan karakter, ya, kesiapan finansial dan rohani dan lain-lain. Banyak orang berpikir bahwa menikah itu cuma sekadar menikah, dan setelah itu mereka berantem dengan istrinya, terjadi percekcokan,
bahkan bisa terjadi suami pukul istri. Itu hal yang nggak pernah diperhatikan, padahal itu sebenarnya sangat penting. Terus belum lagi kesiapan mentalnya. Apakah mentalnya sudah siap? Secara psikologi apakah dia sudah siap? Secara karakter, apakah dia sudah memiliki karakter yang baik, menjadi seorang ayah yang baik dan bijaksana? Bagaimana cara dia bisa mendidik anak nanti? Apakah dia sudah siap untuk menjadi sang imam, suami yang baik yang bisa menjadi pendoa buat istrinya dan juga anak-anaknya, dan juga bisa membawa keluarganya ke arah yang baik? Kebanyakan dari orang-orang yang sudah menikah, mereka nggak pernah berpikir ini. Makanya mereka selalu bertanya kepada orang-orang, kapan nikah, dan kapan nikah. Kemarin saya baca status teman saya, sahabat saya ya. Dia buka sesi curhat sebenarnya, dan ternyata banyak banget pasangan suami istri yang curhat tentang bagaimana suaminya memperlakukan istrinya, suaminya pukul istrinya keras banget, bahkan bisa anaknya masih baby itu dipukul. Teman-teman, kalian bisa lihat bahwa nikah itu bukan cuma sekedar melakukan seremonial, setelah itu kalian bisa melakukan hubungan suami istri, habis itu kalian punya anak, dan habis itu kalian tidak bisa didik anak kalian dengan baik, tapi kalian menciptakan orang-orang yang bakalan punya dampak negatif buat masa depan bangsa dan generasi kita. Banyak orang ketika menikah, dia nggak siap secara mental ya. Mentalnya dia belum sembuh dengan jiwanya, secara psikologinya dia masih kurang sehat secara mental, dia masih toksik, dia belum hidup yang baik, dia masih hidupnya sembarangan contohnya. Hal-hal yang begini ini kan nggak pernah diperhatikan. Nah karena itu teman-teman, belum lagi finansial. Karena gara-gara masalah finansial, banyak suami istri itu berantem. Banyak suami istri itu bisa bercerai karena masalah finansial. So jadi teman-teman, kalau seandainya ada yang bertanya kepada kita, kapan nikah, gak usah terlalu pusing dan gak usah terlalu kepikiran dengan hal-hal begituan. Gak usah terlalu stres, cukup jawab aja dengan hal-hal yang simple. Contoh, ada bapak ibu atau teman-teman yang bertanya kepada kita, kamu kenapa gak nikah-nikah? Kamu kapan nikah? Teman-teman bisa menjawab, kalau ibu seperhatian itu dengan saya, artinya ibu bisa membantu saya. Minimal bayarlah biaya gedung. Kalau seandainya ibu bisa melakukan itu, besok saya langsung nikah. Dijamin mereka pasti gak bakalan nanya lagi. Karena sebenarnya kita punya banyak sekali alasan kenapa belum menikah. Dan apalagi buat teman-teman yang ada di rumah sana, yang selalu ditanyakan ya. Karena ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di zaman sekarang. Apalagi buat orang-orang yang sudah umur 23 sampai ke atas, sampai 30-an bahkan 30 ke atas. Selalu ditanya, kapan nikah, dan kapan nikah ya. Nah, kalau teman-teman seandainya ditanya sekali lagi sama keluarga teman-teman, atau sama orang terdekat, sahabat, saya boleh kasih teman-teman 4 alasan kenapa kalian belum menikah. 1, masalah mental. Apakah kamu sudah siap secara mental? Kasih tahu itu ke mereka. Omongin ke mereka supaya mereka memahami. Karena kebanyakan orang mentalnya belum siap, tapi dia langsung nikah. Akhirnya yang terjadi adalah stres, galau, berantem, dan lain-lain. Kenapa? Karena belum ada kesiapan secara mental. Makanya banyak pasangan, entah itu suami, entah itu istri, mereka berkata, saya pengen sendiri ketika mereka sudah menikah. Kenapa? Karena menikah itu tidak semudah yang selalu orang bilang. Atau banyak juga suami istri mereka berpisah. Makanya banyak sekali pasangan yang mengatakan bahwa lebih enak saya hidup sendiri. Kenapa? Karena mereka lebih nyaman dengan diri mereka sendiri. Mereka lebih senang bertemu dengan orang-orang yang sehati dengan mereka, yang bisa memahami dan mengerti mereka. Yang kedua, masalah finansial. Banyak orang selalu bertanya ke kita, kapan nikah, tapi mereka nggak pernah berpikir masalah finansial. Yang menjalani hidup ini kan kamu yang tahu finansial kamu seperti apa. Kamu yang tahu keuangan kamu seperti apa. So ngapain repot mesti pikirin apa yang mereka omongin tentang kamu, apa yang mereka pertanyakan ke kamu. Tidak usah pusing, kamu bisa jelaskan ke mereka, ibu, secara finansial saya belum siap. So tanpa banyak berbasa-basi, close. Meskipun kamu sudah punya banyak duit sih, tapi ya berpura-puralah, gak masalah lah. Karena penilaian orang itu gak penting buat kita. Yang ketiga, masalah temperamen dan karakter. Kebanyakan orang menikah, mereka belum siap secara karakter. Mereka belum bijak dalam mengambil keputusan, belum bijak dalam mengelola emosi dan temperamennya. Dan pada akhirnya di dalam rumah tangga selalu terjadi pertengkaran. Bertengkar dalam rumah tangga itu hal yang wajar dan biasa. Tapi kalau selalu terjadi itu setiap hari, kasihan anaknya. Ujung-ujungnya
Anak-anak dipukul, anak-anak selalu diomelin, selalu dimarahin. Sehingga anak-anak memiliki mental yang sangat terbelakang. Anak-anak tidak memiliki kepercayaan diri karena kehilangan figur seorang ayah yang baik dan bijaksana. Hanya mendapatkan figur seorang ayah yang selalu galak dan galak. Jadi perlu diperhatikan masalah temperamen dan karakter. Tidak usah pusing dengan apa kata orang kamu harus nikah sekarang. Urusan belakangan itu nanti bisa diurusin. Oh, tidak bisa. Karena kalau kita mau menikah, kita harus siap juga dengan temperamen kita, dengan emosi kita, dengan karakter kita. Apakah kita sudah bisa mengelola temperamen dan juga emosi kita? Kalau enggak, anak-anak kita yang bakalan menjadi korban. Yang terakhir adalah masalah rohani. Kenapa yang paling terakhir? Karena banyak orang menganggap dirinya sudah rohani. Banyak orang menganggap dia sudah selalu berdoa, tetapi toh ternyata ujung-ujungnya sama aja. Dalam rumah tangga selalu berantem, selalu memukul istri, selalu memukul anak-anak. Artinya bahwa oke lah, rohani sudah bagus, tapi rohani saja tidak cukup teman-teman. Makanya saya taruh ini paling belakang. Karena kebanyakan orang sudah rohani, tapi yang menjadi masalah di sini adalah pengelolaan emosi, temperamen, karakter, dan keuangan. Apakah kalian sudah kerja? Pasangan kalian juga sudah kerja. Kalau belum dan kalian paksa, bisa-bisa nanti akan terjadi masalah. Nah, yang berikut dalam hal rohani adalah apakah kita selalu membawa hubungan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita selalu membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan? Pasangan kita di hadapan Tuhan? Apakah setiap kali ada masalah kita selalu berdoa? Ataukah kita langsung ambil tindakan untuk merusak keadaan, membuat keadaan menjadi malah makin runyam? Oke, jadi itu aja teman-teman dari saya. Kalau seandainya ada lagi yang tanya teman-teman, kenapa nggak nikah-nikah? Kenapa belum nikah? Kapan mau nikah? Boleh kasih video ini biar mereka dengar, supaya mereka tahu bahwa kita juga butuh persiapan kalau mau menikah.